yang paling berat kan ya Allah. Ketika ya Allah, dia harus mengawal saya pakai senjata. Di situ itu kadang-kadang dia bilang, mama aku tidak kuat. Saya harus antar mama di pengadilan. Sementara saya pegang senjata laras panjang. Di situ saya bilang, kalau kakak tidak mampu bilang, mama tidak, mama bahagia. Yang jaga mama kakak. Waktu pengantaran saya ke lapas itu dia bilang dia mau serahkan senjatanya, dia tidak mampu, dia tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini sudah bersama saya seorang perempuan yang kuat, ya strong woman, Ibu Yurika Raup, SPT MSI. Ya, Yurika Raup ini seorang, ya seperti saya bilang tadi, perempuan yang kuat, yang ini sahabat saya yang sudah ya dari mahasiswa dulu, kita sudah sama-sama bersahabat, dan hari ini alhamdulillah beliau hadir di sini. Kebetulan ya nanti mungkin Ibu Ika bisa menceritakan kisahnya bagaimana kemarin sempat mengalami sesuatu yang ya tidak semua pasti tidak menginginkan kejadian seperti ini, tersandung kasus yang kemudian membuatnya harus harus mendekam dalam harus menjadi penghuni, ya harus ikut pesantren. Ya, Yurika, ya sudah berapa lama Ika keluar? Bulan Juli tanggal 9, berarti Juli. Juli, Agustus, September, baru 2 bulan lebih. Iya, Yurika ini dulunya seorang ASN yang kemudian sempat jadi anggota Panwaslu Kabupaten Bualemo, dan di Panwas inilah ya musibah itu terjadi. Iya. Sebenarnya kalau di Panwas dia waktu saya ikut pileg kemarin tahun 2012 sampai 2014 tidak bermasalah. Ya, justru aman-aman saja. Iya. Keuangan kita yang terbaik untuk Provinsi Gorontalo, tapi ketika kita pada fase berikut yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati 2016 ya. Iya. 2016 2017 hanya 11 bulan. Iya. Di situ baru tersandung masalah. Memang resiko ya jadi seorang ya mengelola keuangan daerah. Iya, padahal sebenarnya kalau kita runut ke belakang atau kita lihat undang-undang yang berlaku, regulasi yang berlaku, justru kita sebagai komisioner atau pimpinan itu tidak berhubungan dengan keuangan. Tapi kok malah kita yang sudah begitu. Aturan main memang kalau saya pribadi bukan dari negara ini yang menjatuhkan hukuman itu, tapi dari yang Maha Besar Ilahi. Iya, Masya Allah. Harus, tapi tidak ada penyesalan mungkin atau sampai detik ini saya tidak menyesal menjadi karena merasa tidak karena saya merasa tidak bersalah. Justru saya bilang di Panwas itu, di pengawasan itu ada banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan di situ. Menjadi pengawas itu tidak mudah. Betul. Saya berpikir pengawas itu gampang, ternyata luar biasa di lapangan. Jadi banyak ketika kita misalnya menegakkan aturan pasti. Jadi kan tidak mungkin seorang penyelenggara pemilu itu bisa memuaskan semua orang gitu. Sementara harus ada regulasi yang harus dijalankan. Sementara ada pihak-pihak juga yang pasti tidak menginginkan itu. Sebenarnya bukan persoalan like atau dislike, cuman memang kalau kita sudah terjun, saya berpikir ini dunia politik pasti seperti itu. Ada yang ingin menjatuhkan, atau saya tidak berpikir sampai ke situ, cuma memang sudah begini nasib saya, takdir yang memang sudah ditakdirkan seperti itu. Jadi itu dapat hukuman berapa? 2,5 tahun 6 bulan. 6 bulan. Iya. Cukup lama juga. Cukup lama. Terus ada yang tanya, yang di dalamnya waktu saya ketemu di LPP, Ibu Ika, berapa kerugian negara? Saya kemarin kurang lebih 1,4 M.
Tapi itu pun bukan saya yang bersalah. Iya. Hanya saya tidak tahu bagaimana caranya sampai saya masuk. Saya bilang Emang anggarannya berapa waktu itu? 3 Anggaran miliar. yang digunakan. 3 miliar. Terus akhirnya ketika harus semua yang sebenarnya yang utama itu yang aktor pertama itu yang benar sama sekretaris. Itu yang duluan Iya, di yang ini ya. mengelola keuangan dan lain-lain. Akhirnya ketika di persidangan berjalan terus tersebutlah nama Ika dan kawan-kawan. Dan 3 orang ya? 3 orang kita pimpinan 3 orang. 17 juta yang katanya kita pakai, padahal itu bil kendaraan roda 4. Jadi ada itu yang sementara. Tapi kan urusan bil, apa itu kan urusannya ya sekretariat. Itu makanya, cuman ya kembali memang lagi. sudah seperti itu jalannya. Harus kita bertanggung jawabkan karena mungkin karena kita pimpinan atau lain-lain dalam tanda kutip, saya kan tidak bisa. Ada unsur merugikan, bukan apa unsur apa namanya menguntungkan orang lain begitu. Bisa saja kan, ini karena Anda pimpinan, Anda yang menyuruh, Anda dalam persidangan, akhirnya kan tidak terbukti. Tapi kita mau bilang apa lagi? Sudah proses dan tidak mungkin kan kalau misalnya kita harus divonis bebas sementara ini. Kerugian pasti ada di pihak mana, pihak sini. Jadi apapun itu, saya hanya berpikir bahwa kalau ini tidak akan berakhir, kami akan terus digerogoti. Betul. Jadi bersyukur ini tetap ada kepastian hukumnya. Begitu. Jadi kepastian hukumnya ini seperti ini walaupun cukup lama. Dari P21 dan dalam tersangka itu hanya dalam hitungan detik. Tersangka dan langsung ditahan. Itu pun ya harus bagaimana lagi. Jadi begitu ditersangkakan langsung ditahan? Iya, langsung ditahan. Itu juga kurang lebih berapa belas jam pas hari Kamis. Ketika kami sudah di dalam itu tidak boleh di Polres, tidak bisa lagi kembali ke rumah. Jadi tapi Ika tidak pernah ada pikiran ini tidak saya ada ini. Karena saya tahu bagaimana posisi saya, kedudukan saya, di mana saya berada, dan saya tahunya ini saya kerja di lapangan karena tugasnya saya itu pengawasan. Cuman ya kembali lagi ini sudah takdir. Dan untuk menjalani itu ternyata tidak semudah orang katakan, wah semangat ibu kuat. Justru dikata ibu kuat itu Allah yang menguji saya. Jangan kita bangga ketika dikatakan, hai ibu hebat, ibu kuat. Jangan, karena dari ucapan itu Allah yang akan menguji kita. Dari kekuatan itu, makanya dari sekarang ketika kemarin teman-teman bilang The Wonder Woman dan lain-lain, saya bilang jangan bilang itu lagi, cukup. Kemarin saya dikatakan seperti itu, saya diuji dengan itu, dan itu berat. Tidak semudah kita berkata-kata bahwa ini hanya jalani saja, nikmati saja. Tapi ketika kita yang jalani itu berat sekali. Iya, berat sekali menjalani, kemudian harus melepas semua. Iya, semua. Status ASN juga. Status ASN dan lain-lain bagi kita PNS atau ASN itu berat, sebenarnya berat, karena saya kurang lebih 20 tahun menjalani kehidupan ini dan tiba-tiba saya tidak korupsi di ASN, saya tidak melakukan kesalahan, justru tapi saya tersandung di Bawaslu ini. Iya, jadi saya dipecat karena memang identitas saya sebagai ASN itu. Ada beberapa hal sih yang menjadi tanda tanya besar saya, kenapa saya? Nah, tapi kembali lagi bahwa engkau bilang mohon ampuni dosa hamba ya Allah, tapi ketika aku mengampuni dosamu dengan cara ini, kenapa kau tidak terima? Di situ jadi bahan perenungan saya kembali ke situ terus berdoa dan oh iya, berarti ini jalan hidup saya. Jadi Ika menganggap bahwa ini jalan terbaik yang diberikan oleh Allah. Dengan melalui ujian ini. Kan orang kalau mau naik kelas kan harus ujian dulu. Tapi memang Allah memilih itu kan tidak sembarang dia pilih juga. Dia pilih orang yang benar-benar dia rasa mampu. Tapi saya bilang sebenarnya kayak ini tidak mampu. Memang belum siap. Tidak mampu. Harus ditahan 1 hari saja. Waktu ditahan di Polsek itu kan di Polres. Karena di Polres tidak ada tahanan perempuan, jadi dipindahkan di Polsek, berat sekali.
Ada teman di dalam, tidak ada sendiri. Jadi, terus yang teman yang lainnya, yang 2 orang ini di Polres. Jadi mereka Pak Karman sama Pak Mukri di Polres, saya di Polsek. Tapi mereka sudah keluar juga? Sudah sama-sama. Oh, sama-sama ya? Iya, sama-sama. Jadi kok bisa seragam ya? Makanya. Cuman saya tidak tahu kenapa bisa terjadi. Mungkin ini yang bagi saya kasus istimewa. Karena kita bertiga sama-sama, kemudian sama-sama kasus ASN sama, juga, tiga-tiga dipecat dengan tidak hormat. Itu yang paling. Pemecatan itu saat pas? Tidak, karena proses persidangan kami itu cukup lama, Kak. Ada ketika hakim memutuskan ini, jaksa banding. Setelah dibanding pun menguatkan. Tapi tidak ada penambahan? Tidak ada, menguatkan. Jadi 2 tahun 6 bulan, jaksa kasasi. Jadi prosesnya itu lama. Kami yang dari ASN juga mungkin dari pemerintah daerah menunggu inkrah sampai inkrah status saya itu baru bersama teman-teman baru itu dikeluarkan pemecatan. Berapa lama inkrahnya? Dia baru 1 tahun lebih. Tapi kan sebelumnya Ika sudah ditahan, toh? Sudah. Berarti dikurangi ya? Iya, dikurangi masa tahanan yang dari Polsek. Kemudian saya dipindahkan setelah P21 4 bulan baru P21. Wow. Jadi 4 bulan saya di Polsek, setelah itu dipindahkan di Lapas Bualemo. Lapas Bualemo itu di situ basically laki-laki semua, perempuan tapi lapas itu ada blok perempuan. Nah, bagaimana hari-hari pertama menjalani itu ketika dari Polsek? Di Polsek berapa lama? Di Polsek 4 bulan. 4 bulan ketika di Polsek kemudian pindah ke lapas. Ada banyak cerita, Fem. Ya Allah, dari Polsek itu bagaimana saya tahu bagaimana penjara yang di naungan kepolisian, saya sudah rasakan bagaimana 4 bulan itu. Ya Allah. Berat, sangat-sangat berat. Saya ini paling anti orang yang mabuk keras dan semua ada di situ. Pencurian. Jadi berapa banyak tahanan yang ada di Polsek itu? Waktu saya sendiri perempuan, laki-laki. Waktu saya sampai itu satu laki-laki. Karena kalau di Polsek kan kasus-kasus yang begitu macam-macam. Pencurian, mabuk, penganiayaan, pembunuhan, ada. Jadi di situ baru 1 orang, tiba-tiba ditambah lagi. Di situ ketakutan saya. Tapi alhamdulillah pada saat itu keluarga backup saya lahir batin. 1 sel sendiri, Ika? Iya, 1 sel sendiri. Kebetulan yang jaga juga suami saya. Pas waktu itu dia bermohon ke Kapolsek, kalau boleh saya jaga istri saya karena istri saya perempuan. Saya jaga istri saya biar saya tidur di depan selnya istri saya. Jadi Kapolsek bilang, Bismillah Pak, yang penting Bapak bisa menjaga ketertiban. Jadi Iwan tiap hari di situ? Tiap hari selama 4 bulan itu, karena dia kan kerjanya rental. Dia tidak kerja selama 4 bulan. Ya ampun. Dia tidak kerja, dia bilang, kalau saya di posisi kamu, saya tidak mampu. Betul. Tapi kenapa yang ada ini istri saya? Ya Allah, apa hadiah yang kau berikan pada istri saya? Saya bilang, saya tidak mau hadiah. Saya mau pulang ke rumah melayani ibu saya, melayani anak-anak saya, melayani adik saya dan kau. Saya tidak mau hadiah. Saya bilang itu, tapi inilah yang harus, bahkan teman-teman itu tidak tega, tidak sanggup melihat saya. Saya hanya menguatkan mereka. Ya, karena papanya anak bilang, Mama jangan menangis. Kalau Mama menangis semua lemah, semua pasti akan jatuh. Jadi saya bilang, apalagi ibu. Iya, apalagi ibu. Jadi harus bagaimana? Harus kuat, jangan sampai ada air mata. Jadi kalau ada teman-teman mau menangis, dia bilang begini, jangan menangis, tolong please, tolong jangan. Kasihan dia itu lagi jatuh. Baru kalau mau menangis semua pasti dia akan lebih down. Jadi selama 4 bulan itu, lama-kelamaan juga saya bisa beradaptasi dengan anak-anak penjara. Ya ampun. Saya bisa beradaptasi. Ada yang dia bisa dikatakan asusila, tapi dia keterbelakangan mental. Akhirnya dia laki-laki dia bilang. Akhirnya dia bilang, saya mau jaga ibu. Dia bilang begitu. Ya, dia bilang saya mau jaga ibu. Kalau Kak Iwan
pulang rumah, saya jaga ibu di depan. Tapi awas ngana bahoba atau apa, nanti orang-orang akan tangkap, dia pukul kau. Dia bilang, tidak, demi Allah Pak, dia bilang saya jaga ibu. Ibu orang baik. Dia bilang, bagaimana ibu tidak baik? Kak Iwan bilang, kenapa sampai bilang, apa-apa yang ibu makan dikasih sama saya. Tidak masalah itu. Jadi selama saya 4 bulan di sana, dia jagain. Sampai saya pindah, dia menangis. Dia bilang tidak ada lagi orang yang sayang sama dia. Karena orang keterbelakangan mental kan, bikin sayang. Jadi, nah ketika saya masuk di lapas laki-laki, dititip di situ, luar biasa. Ada banyak ragam yang saya lihat, ada badannya penuh dengan tapi untung tato. ketika masuk itu tidak ada ini ya kan, katanya kalau masuk lapas itu ada penyiksaan lah, ada. Kalau di lapas Bualemo, di lapas kelas 2 Bualemo itu orang-orang, saya waktu mau masuk di situ itu satu doa saya, ya Allah ya Rahman, tolong tutup aib-aib hamba dan teman-teman hamba. Tolong jaga hamba, tolong jangan permalukan hamba. Jadi ketika kami jalan itu berapa meter, ada semua narapidana lihat itu. Yang biasa kalau apalagi yang tipikor, yang datang itu, atau oke lah tipikor tidak terlalu, yang pembunuhan, pemerkosaan, mereka pasti teriakin, kalau perlu mereka pukul. Karena mereka telah berbuat yang tidak baik. Tapi ketika kami campur, ada yang asusila, ada yang pencurian, ada pemukulan dan tipikor, 3 orang. Ketika kami masuk, seperti tidak ada suara. Jadi semua senyap. Kenapa senyap semua ya? Tapi saya zikir terus. Iya, karena doa-doanya Ika mungkin. Saya tidak tahu apa ini doa saya atau apa. Ketika saya jalan, ada satu perempuan pakai pada saat itu, ya Allah tutup aib-aib kami dengan COVID. Jadi kita semua pakai masker. Jadi semua orang tidak pas tahu. COVID, ya. Iya, pas COVID. Jadi semua ditutup muka dan lain-lain itu. Jadi orang tidak tahu siapa ini yang. Jadi yang semua masuk. Langsung saya di pos, petugas langsung bilang, ibu duduk. Jangan Pak, saya bisa berdiri. Jangan, ibu duduk. Saya halangi muka ibu dari orang-orang. Jadi saya duduk. Ya Allah, saya bilang makasih Pak, makasih ya, sama-sama ibu. Maksudnya kenapa disuruh duduk? Kan semua orang memandang, orang memandang. Jadi mungkin mereka pikir perempuan. Jadi saya bilang, di situ saya bisa ambil kesimpulan bahwa kita jangan bangga jadi perempuan, kemudian kita yang jadi nomor 1, tidak ada. Perempuan itu tetap kodratnya di atas laki-laki. Saya kemarin egois, saya berpikir bahwa perempuan itu bisa segala-galanya, kuat dan lain-lain. Ternyata ketika pada posisi itu saya dilindungi. Ternyata laki-laki memang harus menjadi imam kita. Ternyata laki-laki di atas kita. Dan di situ saya bersyukur sekali, ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa saya Engkau hapuskan di tempat ini. Jangan, saya tidak mau anggap ini tempat yang tidak baik, tapi saya anggap ini adalah sekolah baru saya. Jadi ketika masuk, tidak lama kami berdiri, langsung saya suruh masuk di blok perempuan. Ada berapa orang perempuannya? 1. Cuman Ika 1 orang jadi 2. 2 orang. Itu pun dia bilang, Ibu penakut. Saya bilang, kenapa? Ya biasa di sini ada say hello kalau malam. Saya bilang, ya Allah, say hello bagaimana? Namanya Dian. Say hello bagaimana Dian? Pokoknya ibu harus kuat. Ada saya, ada Dian. Tapi dia sudah keluar sekarang? Sudah, dia sudah. Sekarang dia jadi TKW di Singapura. Jadi waktu kemarin dia bilang, Dian tidak lama ibu. Tapi kalau ibu sendiri, insya Allah ada Allah. Saya bilang, betul. Malam itu say hello itu, bayangkan ini jeruji besi yang pintu masuk itu, pintu ada yang goyang. Sedangkan kalau kita goyang tidak goyang, tapi dia bisa goyang, bergetar sekali. Jadi saya bilang, ya Allah ya Robbi, aduh. Dian bilang begini, itu say hello. Ada yang pernah. Berarti dia sebelumnya merasakan juga.
Setiap malam dia bilang. Tiap malam. Bahkan dia sering dengar namanya dipanggil Dian, Dian. Ini merinding. Jadi saya saja waktu itu saya bilang begini, Dian, ibu tidak mampu sampai. Padahal kalau mau dipikir itu kamar kita itu sudah di situ tempat sholat, di situ tempat makan, di situ tempat beol, di situ tempat pipis dan lain-lain. Tapi saya mau bangun mau ke kamar mandi saja takut karena itu. Ketika saya bilang saya di tempat ini harus benar-benar kuat. Sementara saya penakutnya luar biasa. Dan mulai malam pertama, kedua. Malam pertama itu kan kalau di polsek kan masih masih ramai, masih dekat ada. Baru kalau ini kan statusnya sudah di LP ini ya. Jadi kan lain pasti. Ya akan jadi lain suasananya. Apalagi saya tidak bisa lihat lagi suami saya, anak-anak. Yang teringat malam itu siapa? Jadi saya sendiri, ya Allah. Jadi saya sepanjang malam itu tidak tidur, hanya berzikir. Karena ada banyak ini di sini, ada ini ada ini. Jadi saya bilang mudah-mudahan saya bisa kuat. Bisa fight atau bisa menjalani ini walaupun menjalani satu hari itu berat sekali. Dan alhamdulillah 1 tahun saya di sana. 1 tahun di sana. 1 tahun saya bilang alhamdulillah, orang lain langsung diantar di LPP, saya masih di sini. Karena saya bilang banyak kan sudah cerita-cerita ibu di LPP tidak sama di sini. LPP seperti ini. Apa LPP. perbedaannya antara saya bilang, di LPP sama di waktu kemarin Lapas Bualemo? Saya tanya apa perbedaannya Pak Bu? Nanti ibu jalani sendiri Jo. Jadi ketika saya dipindahkan, ya Allah, saya bilang ini babak baru lagi, ya Allah. Kuatkan hamba. Jadi kan kayak bertingkat ini dari polsek yang masih rame, jadi masih suami masih bisa jagain di situ, kemudian pindah lagi ke lapas. Jadi ibaratnya saya ada masuk di 3 dunia. Dan saya bilang lagi bahwa ternyata di dunia lapas, di dunia penjara itu dia sama dengan satu negara. Jadi negara itu ada aturannya sendiri. Kemudian sepanjang hari yang jadi fokus pembicaraan itu hanya hukuman, berapa lama, pasal berapa. Jadi saya yang tidak tahu masalah pasal hukuman dan lain jadi tahu. Jadi hari-hari. Misalnya pembunuhan apa, gitu, pasal berapa. Jadi pasal berapa baru nanti 2/3 jalani langsung bebas atau ini. Jadi semua yang jadi topiknya kita itu tidak ada topik membicarakan aib orang. Yang ada topiknya kita ini ibu. Jadi menghitung hari ini ceritanya, menghitung hari kapan berapa hari lagi berapa. Saya bilang saya tidak mau lihat kalender, saya tidak mau lihat hari ini tanggal berapa lagi. Hari ini saya tidak pernah hitung itu karena ketakutan itu kan. Apalagi waktu persidangan total kurang lebih 9 tahun. Waktu mereka mengajukan bahwa tuntutan saya itu 9 tahun. Kurang lebih, ya Allah, saya bilang, ya Allah 9 tahun saya jalani ini, ya Allah. Jadi ketika tuntutan sudah berlangsung, di situ mulai lagi, aduh saya bilang babak kesekian lagi ini. Jadi kita berdoa terus, saya berdoa terus, semua berdoa, saya mohon doa, saya bilang. Tiba-tiba putusan kami 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan itu pun kami rasa Tapi waktu putusan itu Ika sudah masih di lapas. Masih di lapas Bualemo. Jadi itu masih di lapas Bualemo. Tapi masih status tak titipan. Itu masih belum bukan lama ya? Jadi lama. Makanya saya bilang tidak terasa karena dihitung sejak putus. Jadi saya di situ belum narapidana. Masih tahanan. Masih tahanan. Jadi statusnya kalau di lapas Bualemo sih tidak terlalu jelas antara tahanan dan narapidana. Kalau di lapas perempuan beda. Ini tahanan, ini titipan dan lain-lain gitu. Dan narapidana itu beda. Beda kelasnya. Jadi sudah ada kelas. Apa bedanya? Jadi kalau narapidana itu pasti dia hitungannya sudah senior dibanding dengan tahanan. Jadi tahanan titipan dan lain-lain itu murid baru. Orang kacung baru ibaratnya. Kacung. Jadi harus ini, kerja keras ini, harus lewati apa yang engkau harus lewati. Jadi ketika masuk di fase berikut, aduh saya bilang ya Allah,
Hari masuk yang paling di lapas perempuan, di lapas itu perempuan bagaimana? yang paling berat. Salam saja kita bisa sampai 10-20 kali masuk pintu, belum masuk pintu di Jadi dalam. harus salam, semua pintu harus salam. Semua salam. Kalau tidak salam pasti kita akan dibentak. Jadi seperti itu. Saya Yang pikir bentak siapa? ya petugas lah pasti. Ya, tapi yang mungkin itu pembelajaran juga bagi kita. Karena pas setiap kita ke sana itu kata mereka kami tidak mengundang ibu ke sini, tapi ibu salam ke sini, salam sama kami. Jadi jangan salahkan kami karena ibu sendiri yang datang mengetuk dan salam. Jadi sampai di situ saya bilang ya Allah, apalagi ini babak apalagi ini. Jadi harus salam. Tapi masuk di situ tidak ada penyiksaan gitu dari sesama penghuni. Tidak ada. Kalau penyiksaan itu tidak ada karena saya pikir atau diteriakin apa tidak ada. Ada diteriakin pasti. Tapi lagi alhamdulillah lagi pada saat saya masuk itu tidak diteriakin. Oh begitu. Mungkin karena ada juga sahabat-sahabat dekat saya di dalam yang pernah dekat dengan saya itu teman-teman. Jadi kita mungkin karena di sana itu sama sih semua. Ada ini bagian tipikor, ini bagian narkoba, ini pidana umum. Jadi dipisah-pisah itu? Iya dipisah. Ada bloknya? Ada bloknya, ada kamar-kamarnya sendiri. Jadi kamar narkoba sendiri, kamar tipikor sendiri, kamar pidana umum sendiri. Tipikor ada berapa orang? 23. Banyak penghuninya? Lumayan. Itu kasus yang berbeda-beda tapi semua saya tekankan lagi, saya sebutkan lagi bahwa di situ hanya korban. Iya. Kebanyakan hanya korban ya. Mungkin karena tanda tangan. Iya. Atau, memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain kan pasal itu yang paling top. Pasal yang paling itu di situ yang paling ini. Jadi pasti diteriakin. Kemudian kita itu dia teriakin seperti apa misalnya? Salam tidak boleh salam. Jangan harus senyum, tidak boleh kasih lihat muka marah di sini bukan ini. Semua itu pasti. Hey pasti diteriakin dibentak tapi itu sudah memang kayak ospek. Jadi di sini memang penyambutan murid baru harus seperti itu dan bukan cuman saya atau kita yang disambut seperti itu semua. Yang namanya titipan, tahanan, narapidana pasti seperti itu. Dan di situ itu kita diajari untuk kerja keras. Iya, bagaimana Ika menghadapi hari-hari karena ada tingkatannya ini dari orang baru dulu. Dari ibaratnya kalau orang baru itu di kamar isolasi. Jadi begitu datang di kamar isolasi dulu. Kita di kamar isolasi sendiri. Ada dengan teman-teman lain dari kabupaten kota lain. Jadi yang masuk hari itu. Iya, pada hari itu yang masuk baru saya 2 orang dari Bolemo. Yang itu dia hanya kasus pemukulan. Dia jalani di situ tidak sampai hanya seminggu. Dia habiskan di situ, dia bilang, subhanallah berat sekali ibu. Tapi saya saja yang seminggu berat ya. Iya, dia saja seminggu berat. Jadi saya dengan dia dulu satu malam itu kami menangis. Dia itu ibu kuat yang tidak pernah menangis. Tapi di LPP dia menangis. Jadi kebetulan saya dengan dia itu jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, jam 5. Baru jam 6 bisa masuk kamar. Karena kebetulan waktu itu saya dengan dia lagi puasa Kamis. Jadi harus buka puasa dulu. Jadi alhamdulillah di buka puasa itu sudah tidak ada lagi penggodokan. Jadi kita istirahat. Karena mungkin dari kabupaten jauh, jadi istirahat. Setelah itu kita sholat dan lain-lain. Suasananya berbeda. Tidur di bawah itu tapi beralaskan bed, istilahnya di sana bed atau kasur yang khusus untuk tahanan narapidana. Tidak bisa tidur. Itu satu blok berapa orang? 23? Itu tidur satu kali itu? Tidak, beda-beda kamar. Ada satu kamar dia 4 orang maksimal. Dulu sebelum saya satu kamar sampai 20 orang.
Jadi di mana kepala, sama kata Angelina Sondang, di mana kepala, di mana kaki, di Kalau situ. tidak salah di lapas ini masih begitu. Berapa tahun lalu sih saya pernah ke situ. Iya. Pokoknya satu blok sampai berapa orang. Iya, yang itu kalau di lapas perempuan dia, karena bagi saya itu kemarin itu sudah berkurang, alhamdulillah sudah berkurang narapidana. Jadi satu kamar 4 orang. Nah, bagaimana menjalani hari-hari? Di situ lagi saya, ya Allah, apakah ini kebaikan yang kau beri sama hamba? Tiba-tiba saya dititip bukan di kamar tipikor, tapi saya dititip di kamar laktasi khusus orang tua dan yang sakit-sakit. Karena itu kamar tidak boleh kosong. Jadi karena tidak ada lagi yang hamil, harus merawat. Tidak ada yang hamil, tidak ada orang tua, tidak ada, dan satu namanya juga kata penjara itu pasti ada setannya. Jadi tidak boleh di bilik-bilik itu ada yang kosong. Oh, jadi harus memang terasa ya ada setan itu. Ada terasa. Ada banyak sekali cerita sih sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang. Nah sekarang waktu kemarin itu saya sudah anggap sudah biasa. Teman. Sudah biasa kalau kita sholat tahajud jam 2 sampai jam 3. Ada penampakan, ada bayangan, ada orang yang siul, tiap ada malam. Ada. Jadi ikat tiap malam tahajud. Iya, alhamdulillah di sana tidak putus. Alhamdulillah. Kalaupun putus karena lagi berhalangan. Tapi kalau tidak berhalangan, ya selama itu apa saja yang dilakukan selama di situ selain ibadah pastinya? Ada banyak. Waktu kalau kayak Angie itu kan dia bilang membersihkan got, sama WC sama semuanya, semua pasti narapidana menjalani itu, membersihkan got sampai sebersih-bersihnya. Itu pun kalau perempuan beda, air seni perempuan sama laki-laki kan beda. Tidak, tapi tetap namanya got busuk. Kita harus karena kita di sana punya tugas. Jadi dari angka 1 sampai angka 20 atau 15 naik ke atas. Kalau sudah ada yang sudah masuk tahanan baru, kita naik lagi. Gitu. Jadi angka-angka kita supaya. Jadi tugasnya apa saja itu di angka 1 sampai angka 15? Membersihkan got dalam, got luar, membersihkan halaman, membersihkan, membuang sampah. Itu jam-jam berapa itu? Pagi sama sore. Jadi pagi itu sebelum kita melaksanakan apel pagi, kerja dulu. Jadi harus bersih dulu itu baru bisa. Tidak bisa tidak melaksanakan, harus melaksanakan. Apapun itu tidak ada alasan. Namanya ini sekolah baru, ya harus dilaksanakan tugas dan kewajiban kita. Jadi kemudian level keduanya. Terus naik lagi ketika harus menjadi petani. Saya di situ masuk dalam tim petani, ibu-ibu petani yang kurang lebih 6-7 bulan. Kalau di kelas 1 ini berapa lama? Ini membersihkan got apa semua? 3 bulan. Cukup lama. Itu dinyatakan naik itu ketika ada tahanan baru. Sebenarnya jadi selama tidak ada tahanan baru tetap stagnan di situ. Tetap di situ. Jadi ini berdoa semoga ada tahanan baru, makanya saya bilang antara mau berdoa supaya ada tahanan baru atau kita stay on tetap di sini, tapi memang harus gitu, harus selama tidak ada. Kalau di zamannya saya itu paling kurang tahanan baru, kurang. Kalau misalnya tahanan barunya cuma 1, jadi tugasnya sendiri itu yang harus membersihkan itu. Terus membersihkan semua, membersihkan laundry, membersihkan dan di sana tetap siapa yang kuat, siapa yang pasti dia yang seperti itu. Kalau misalnya dia banyak uang, dia ada uang, dia bisa sewa. Oh begitu. Jadi kalau sewa untuk orang kerja. Kalau dia tidak ada uang ya dia kerja sendiri. Jadi kalau misalnya tidak mampu, kerja sendiri. Kecuali kamu sudah sakit sekali baru tidak mampu, baru itu ada istirahat. Itu pun harusnya menggantikan orang lain lagi. Otomatis misalnya saya tidak ada
ada di dalam nomor itu, saya balik lagi harus kerja ini lagi. Jadi seperti itu selama 3, 4 sampai 5 bulan mungkin saya kerja terus. Iya. Itu. Membersihkan semua. Baru jadi petani. Baru menjadi petani, diselingi menjadi petani. Jadi ada kerja ekstra. Jadi kerja ini, kerja itu. Petani apa? Petani jagung, 9 hektar. Wow. 9 hektar Ya itu kami ampun. 9 orang. Hanya 9 orang yang menyelesaikan 9 Perempuan hektar. semua. Perempuan semua. Jadi nanam Dari nanam bajak, bersih dulu, bersih cabut semua rumput-rumput itu, baru menanam, prosesnya sampai selesai. 9 hektar itu baru kalau panen sampai berapa banyak itu? Aduh, banyak sekali. Kalau di kemarin itu sampai 1 gudang kurang. Tapi kesempatan untuk ibadah, misalnya ngaji. Ibadah memang sudah ada, kami tidak. Sudah ada ada waktunya sholawat, ada kita harus mengaji, baru kita harus yasinan, kita harus semua ada. Dan itu tidak boleh dilewati. Jadi semua harus ikut. Sekarang kan karena Tipikor sudah ada aturan baru, sudah dapat remisi dan lain-lain. Jadi kita harus punya jadwal ketika kita mengaji, ketika kita melaksanakan ini harus ditandatangani oleh petugas. Jadi itu masuk bisa jadi penilaian untuk dapat remisi. Tapi Ika dapat nggak remisi? Tidak dapat remisi sama sekali karena itu aturan, saya tidak tahu bagaimana aturan, setelah kami bebas baru ada remisi gitu. Waktu kunjungan pun waktu saya selama 2 tahun lebih tidak ada kunjungan. Jadi tidak ada kunjungan. Bagaimana Ika waktu itu ketika ya tahulah Ika, kedekatannya Ika dengan ibu kan ya sangat ya luar biasa lah begitu. Nah ketika Ika menjalani hari-hari tanpa ibu, itu beda bagaimana? Sekali beda. Bahkan saya bilang ibu itu terlalu baik. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak yang anak-anaknya tidak usah kerja. Dan ibu saja yang kerja. Jadi saya tidak tahu ketika harus kerja ini yang sangat-sangat luar biasa, itu baru saya, ya Allah, berarti banyak sekali aku berdosa ini. Jadi ketika kerja kerja kamar pasti mandi, teringat ibu. Iya, ya Allah. Padahal ibu tidak pernah menyuruh. Jangan ini, kalau misalnya ini, fokus kalian pada pekerjaan kalian, fokus kalian, bahkan cucu-cucunya pun seperti itu. Ibu, makanya saya bilang, jangan sampai ibu kasih tinggal 4 orang, pasti itu orang yang akan siksa lahir batin. Itu pun ketika ibu yang selalu bilang jangan nangis, kuat. Ada ibu di sini, padahal ibu sudah. Berarti ibu selama 2 tahun lebih, 1 tahunnya, 1 tahunan itu ibu tidak pernah datang. Ada datang waktu itu kebetulan ada petugas yang tanya, ibu mau ketemu Ibu Ika, Oma mau ketemu Ibu Ika, kalau boleh. Boleh ibu. Di waktu puasa itu, pas saya puasa di sana itu diundang. Antara menangis dan tidak menangis, Mas. Sudah di LPP? Iya, belum. Di LPP tidak pernah ketemu. Cuma di Bolemo? Di Bolemo. Oh. Karena memang kalau di Bolemo kan biasanya saya kalau ikut sidang dan lain-lain bisa ketemu dengan keluarga. Tapi betul. Iya, jadi ketika pada fase di LPP sudah tidak bisa sama sekali. Ya, karena tidak ada alasan lagi untuk tidak keluar. Ada alasan. Baru kan COVID ya kemarin COVID. itu. Jadi kita hanya disediakan wartel, telepon. Nah di situ itu bisa telepon, wartel sama video call, bayar. Kalau video call tidak bayar. Jadi sama ketika Ibu Angelina Sondak bilang dia jadi tamping, saya pun jadi tamping. Tamping itu sama dengan yang kerja posisinya di atas, bisa di atas dari tahanan yang spesial. Tapi spesial itu yang jadi cleaning service. Dan saya di situ masuk cleaning service. Jadi tapi masih lebih ringan ya pekerjaannya atau? Bagi saya itu berat sekali. Harus bekerja, tidak bersih kamar mandi. Dan itu basicnya laki-laki, bukan kamar mandi perempuan.
Subhanallah. Angie itu kan setelah pulang dari penjara dia bisa pekerjaan laki-laki. Iya. Bahkan apa namanya jadi tukang. Iya, jadi saya waktu kemarin angkat aquagelon itu yang tidak pernah saya bikin, harus angkat sound system, bikin ini, bikin itu, semua kasih bayi ini, kasih bayi itu harus. Mau tidak mau, bahkan waktu jadi petani itu, ya Allah, angkat jagung. Saya taruh di atas kepala, di atas apa ini jagung? Jagung satu karung itu. Oh ya Allah, saya bilang, karung. Lina, aduh, rasa-rasa aku suka mati, tidak mampu tahu. Jadi dia bilang, kakak, aku saja yang so lama kuat, masa di kakak tidak kuat? Ya Allah Lina, berat sekali. Dan itu memang saya harus berjuang, harus mampu, harus panggul itu semprot-semprot yang 90 liter. Ya ini kan pekerjaan laki-laki kan. Harus. Jadi 90 liter itu kita harus semprot tanaman jagung itu. Iya. Beratnya minta ampun, tapi sumpah baru saya yang bisa itu. Yang lain maksudnya dengan kalau saya di keluarga atau teman-teman yang lain sudah angkat galon yang 55 liter, 10 liter itu. Satu orang 2. Ya ampun. Jalan dia kurang lebih 1-2 kilo. Aduh. Dan kita siram lagi tanaman, kemudian balik lagi, angkat seperti itu. Jadi kadang-kadang saya bilang, aduh banyak sekali aku berdosa. Jadi itu yang harus masuk di dalam PC itu, yang mau jalan pakai Lars, harus seperti itu. Kita tidak tahu tekniknya, jadi tahu bagaimana cara menanam jagung. Satu lubang 3 biji itu jadi tahu lancar. Tapi 1 minggu harus berjuang, harus berjuang, sama sekali tidak boleh ada kata menyesal atau tidak boleh lelah. Di situ kita ambil memang semua dengan happy. Betul-betul. Iya, ditempa memang benar-benar sampai pada proses jagungnya dipanen dan lain-lain itu. Tapi saat panen kan pasti dijual jagungnya kan. Dapat ini enggak? dapat ceria. Alhamdulillah. Siapa tahu dapat ampias, dapat. cuma kata yang kita dapatkan, alhamdulillah berhasil. Ya namanya juga narapidana, pasti narapidana harus kerja yang itu. Ya, kalau itu cuma itu di situ. Pada titik itu bahwa alhamdulillah kita sudah melaksanakan tugas. Iya, waktu di Bualemo ketemu ibu bagaimana? Waktu ketemu saya tidak bisa bayangkan ibu sudah kalau ibu tidak pernah menangis, Fem. Jadi ketika dia kan ingin menguatkan anaknya kan. Kalau dia menangis Ika pasti hancur. Iya, Ika ada bilang, ibu, Ika tidak salah, ibu tahu Ika tidak salah. Tapi Ika harus kuat. Apa papa bilang? Genggam dunia ini, dalam genggamanmu pasti engkau kuat. Aduh ibu, Ika tidak kuat, sumpah Ika tidak kuat. Kuat. Siapa bilang tidak kuat? Kuat, ibu aja kuat. Jadi ketika mau menangis, ketika mau, ya Allah ibu, aku tidak mampu. Jadi di situ air mata ini kadang-kadang ibu bilang tidak ada yang tidak mampu. Dan kata anak-anak, suami saya bilang, mama pasti semua ini ada tepinya. Kapan mama mau pergi di tepi itu? Sedikit lagi mama, ya Allah. Mama anak-anak itu laki-laki, dua laki-laki itu penguat, tapi si kakak yang tidak mampu, dia yang polisi paling, ini, dia yang paling tidak mampu. Kenapa dia tidak mampu dibandingkan adiknya? Dia bilang gini, mama, Allah ada kasih pekerjaan kakak ini di penegak hukum. Kenapa penegak hukum yang menangkap mama, yang menahan mama, dan lain, biarlah. Jadi dia sendiri yang pada saat itu, aduh, kalau pada yang itu dia baru jadi polisi. Saya, yang paling berat kan, ya Allah, ketika ya Allah, dia harus mengawal saya pakai senjata. Di situ itu kadang-kadang dia bilang, mama aku tidak kuat. Saya harus antar mama di pengadilan. Sementara saya pegang
senjata laras panjang. Di situ saya bilang, kalau kakak tidak mampu bilang, mama tidak, mama bahagia. Yang jaga mama kakak. Waktu pengantaran saya ke lapas itu dia bilang dia mau serahkan senjatanya, dia tidak mampu, dia tidak mau. Bahkan Kapolres pun waktu itu kata undang dia bilang maaf ya nak, cuma itu yang kata Kapolres, maaf ini aturan yang sudah berlaku dan jadi memang harus dia yang ngantar. Dia yang akhirnya dia tidak jadi. Mungkin mereka juga kalau pada posisi situ pasti. Jadi berarti dia tidak jadi ngantar. Tidak jadi waktu itu. Dia bilang, kakak tidak mau ma. Iya. Padahal saya bilang, kalau ada kakak mungkin mama bisa kuat. Tapi alhamdulillah semua ini kan sudah berakhir juga. Pun waktu pengantaran saya dari Polsek itu ke kejaksaan, saya harus di Borgol. Kalau saya waktu di Borgol itu kakak tidak ada, yang ada Fatir. Oh, di PAD. Di PAD. Jadi waktu Fatir dapat lihat, emang ibu harus di Borgol. Pak, saya bukan teroris, kenapa harus di Borgol? Ini sudah menjadi tugas kami, ibu, dan ini aturan SOP-nya. Jadi itu pun ketika di Borgol anak saya bilang, ya Allah mama harus. Saya bilang silakan saya di Borgol, saya silakan diantar. Dan ini ada yang waktu teman-teman bilang, Mama Ika di sana kan kita tidak boleh dibilang ibu. Ibu itu hanya sipir. Jadi kita mama. Kalau yang seumuran tidak usah dipanggil mama. Jadi waktu kata mereka, alhamdulillah Mama Ika mau pulang. Mama Ika cepat Iyo, Mama Ika cepat pulang, tapi Ngoni tidak merasakan bagaimana di Borgol. Mama Ika di Borgol. Jadi yang lain tidak pernah di Borgol ketika yang lain tidak di Borgol. Saya di Borgol. Kayak mau lari saja. Makanya kata teman-teman, kita ini bukan teroris, Pak. Kita kan mau diantar, ini kita sudah baik, kita sudah mau mengikuti aturannya. Tapi ya harus seperti itu lagi. Silakan di Borgol. Kooperatif kan. Iya. Jadi di Borgol ada banyak cerita. Bahkan saya bilang ada, kalau mungkin 10 tahun vonis saya sudah tidak mampu lagi. Cuma ada lagi penguat saya, adik-adik saya yang di dalam itu, yang teman-teman itu, mereka yang 10 tahun, ada yang 13 tahun. Tapi saya lihat mereka gembira, happy, mereka menjalani ini. Saya bilang, ya Allah, ternyata Allah beri karunia yang luar biasa. Dan di dalam itu tepat waktu itu memang luar biasa. Sama saya bilang pesantren, lebih dari pesantren. Kita bisa semua teman-teman sekarang, alhamdulillah mereka sudah hafal surat-surat itu, ya surat-surat yang jarang-jarang orang dengar. Jadi di sana itu, di situ banyak sekali kebersamaan. Justru kebersamaan di sana itu luar biasa. Tapi ada satu titik ketika titik itu yang tidak bisa kami terima lagi dengan kekuatan kami, ketika rindu pulang rumah. Itu. Rindu pulang rumah itu. Apalagi kalau lebaran. Iya. Ada yang hari, kalau kesehariannya ada pagi. Kita menjelang apel pagi itu atau setelah apel pagi itu, di situ rindu sekali. Luar biasa rindunya, apalagi petugas kalau putar lagu-lagu yang kesayangan anak-anak, lagu-lagu kesayangannya kita, lagu-lagu orang-orang yang kita sayangin itu diputar di mic. Jadi semua dengar di situ. Bapernya itu dapat. Tapi sengaja mungkin itu ya, supaya kan jadi ketika mengalami ini, aduh saya tidak akan mengulangi lagi begitu. Ketika orang mengalami itu, dia pasti saya tidak mau balik lagi ke sini. Tidak mau balik lagi. Bahkan kalau perlu kita tidak mau bersahabat dengan supaya tidak teringat lagi kisah-kisah itu. Iya, jadi kapok ceritanya. kapok ini dengan mengurusi. Kalau Angie kan sekarang dia lebih Ika kan juga ya sudah ya, tetap untung Ika ini punya keahlian, ada skill masak, bikin kue dan lain-lain. Dan itu ternyata pekerjaan yang paling mulia itu. Jadi ibu rumah tangga, pure jadi ibu rumah tangga itu ternyata nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Di situ baru saya, kemarin waktu di dalam, saya bilang,
Setelah ini aku harus kerja, aku sudah dipecat, aku harus kerja banyak ya. Ini Ibu Ika ditawarin jadi dosen, ini pekerja di swasta ini. Saya bilang iya saya mau. Tapi pada posisi itu ketika saya harus bebas, ketika saya sudah di luar, sudah di rumah, semua pekerjaan itu saya tidak butuh lagi. Yang apa-apa yang kita mau, yang saya ingin jadi seorang dosen, padahal Ika ini punya ya kan S2. Pasti ada keinginan lah untuk jadi apa begitu. Di dalam keinginannya besar sekali, tapi setelah di rumah sudah pada fase ini, pada titik ini saya mau jadi ibu rumah tangga saja. Itu kata kakak sudah lama. Kalau kemarin mama malang melintang di dunia yang penuh dengan perjuangan dan lain-lain, sekarang mama malang melintang saja di dalam rumah. Sekarang mama pinter, karena pintar bikin kue, jadi saya juga dapat kue. Ini brudel mama Ika enak sekali. Iya. Tapi kan Ika setelah keluar ya, itu kan saya lihat justru banyak pesanan bikin kue. Jadi hari-harinya memang habis untuk di ini, tapi memang kembali lagi fisik sudah tidak memungkinkan. Saya memang bikin kue dan lain-lain itu sendiri. Dibantu deliverynya itu anak-anak dan suami. Jadi kalau delivery suami dan anak-anak yang siap bantu. Kadang-kadang saya itu paling tidak tegaan menolak. Di situ itu kalau anak-anak bilang mama cukup sampai jam segini saja, jangan sampai mama sampai kemalaman. Saya biasa sampai kemalaman. Bikin roti jadul itu yang paling banyak orang minta, roti jadul dan lain-lain. Mau bikin makanan ini pesanan ini dan lain-lain. Saya mau tidak mau harus bikin karena tidak enak untuk menolak. Kak minta tolong bikin ini dan sampai detik ini alhamdulillah saya masih sempat-sempatnya kasih buat teman-teman saya di lapas Buah Lembang. Oh, jadi sempat antar juga. Insya Allah itu setiap minggu itu saya bilang doakan mama punya rezeki lebih. Pasti mama kirim apapun apa yang tidak pernah mau dimakan kalian makan di dalam, nanti mama adakan karena mama pernah rasa bagaimana mama suka makan ini, mama suka makan ini, itu mama nasi kuning uti enak. Jadi saya bilang nanti mama kasih, insya Allah kalau ada kesempatan pasti kita akan saya akan antar sama biasa saya dengan suami saya. Alhamdulillah sudah ada ojol, jadi saya tinggal karena kalau melihat brudel ini memang terbaik. Jadi ini yang fokusnya saya sekarang cuma di situ. Jadi bantu-bantu. Sagela apa masih Roa. Jadi Roa masih untuk keluar daerah, pesanan-pesanan luar daerah lumayan alhamdulillah. Masya Allah. Jadi begitu selesai menjalani ini. Membayar Ika waktu. bangkit lagi ya begitu. Insya Allah harus bangkit. Kalau kita tidak bangkit, kita akan terus penyesalan itu yang tidak akan Jadi kita harus move on. Betul. Mau tidak mau harus. Tapi butuh waktu berapa lama untuk bisa move on itu? Sebenarnya kalau waktu 2 minggu mau bebas itu, di situ saya stresnya luar biasa. Saya sakit di situ sebenarnya. Jadi asam lambung pasti suster. Kan teringat bagaimana saya keluar, bagaimana saya menghadapi masyarakat. Kadang-kadang saya waktu telepon Papa Ika bagaimana, hadapi saja dengan senyuman. Tapi memang butuh nyali yang besar itu. Ketika selesai menjalani ini kemudian keluar. Aduh, pasti pikirannya orang mau bilang apa. Itu pasti saya bilang begini, Pak, percaya dengan tidak percaya pada orang dalam hati, napa narapidana bebas, ada dia ada nongkrong di warkop. Itu yang sering saya bilang begini, aduh sebenarnya Ika belum bisa cuma mereka semua, mama harus pergi di sini, mama ada recommended yang ini mama ini. Jadi alhamdulillah teman-teman Hadijah Tembus, teman-temannya termasuk Femi kan yang kemarin itu yang mensupport saya, yang bikin saya kuat itu mereka teman-temannya. Ika sayang, tidak ada yang perlu ditakuti. Betul. Tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang perlu. Semua ini jalannya hidup, jalannya Ika, jalan hidupnya. Jadi bagaimanapun kita menolak,
tidak bisa karena memang sudah ditakdirkan seperti itu dan ada saja jalan untuk menuju ke sana itu. Iya, dan untuk sebenarnya saya paling tidak mau di tempat-tempat terbuka yang ada orang-orangnya. Karena pandangan itu pasti saya bilang, aduh mereka itu pasti lihat Pak Ika, so ada dia narapidana, so bebas. Tapi tidak semua orang. Iya, memang tidak semua. Tapi apalagi orang yang tahu kan perjalanan kasusnya seperti apa. Itu di situ itu sebenarnya yang bisa saya bisa pegangannya saya untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Tapi kembali lagi bahwa untuk menyembuhkan hati ini kan biasa perlu waktu. Dan alhamdulillah seiring waktu kesibukan membuat kue, kesibukan membuat makanan-makanan yang ada. Jadi semua terlupakan. Dan orang pasti akan jadi positif lah melihat Ika ketika selesai menjalani ini kemudian sibuk dengan hal-hal positif. Jadi support lah yang akan didapatkan pastinya. Saya diundang juga di acara-acara, sebenarnya saya tidak mau pergi karena kembali lagi bahwa saya takut dengan pandangan orang. Pasti ketika dia melihat saya di sini, kenapa diundang dia? Kenapa harus ada dia? Biasanya itu yang negatif thinkingnya saya, padahal tidak seperti itu. Justru begini, kalau saya malah ketakutan itu begini, ketika saya dipuji, aduh apa yang kan begitu toh? Misalnya aduh ketika dipuji, aduh jangan sampai ada yang pasti akan ada yang terjadi begitu. Ketika kita sudah mulai di atas, aduh bagaimana ya kan? Di situ itu kadang-kadang sekarang saya sebenarnya jujur saya belum terlalu move on dengan keadaan saya ini. Jadi saya hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan ini dan sahabat-sahabat yang dekat dengan saya dulu yang bisa dengan saya. Kalau yang masih umum saya belum, masih yang global itu saya belum mau. Kemarin yang membangun kepercayaan diri itu kan tidak mudah sebenarnya. Kemarin itu yang anak HG kan Majid. Iya Majid. Dia bilang, Bunda boleh saya ini soalnya ini dari Bunda Femi. Oh iya, nah insya Allah kalau saya, karena saya belum mau itu di situ itu saya bilang kata anak-anak, Mama kenapa Mama ini belum mau buka? Kita bisa jalan ke rumah atau kita diskusi di rumah, jangan dulu deh saya bilang karena posisi itu saya belum. Anak-anak HMI juga kemarin belum juga mungkin mereka tidak enak. Padahal saya butuh seperti itu, butuh hiburan. Ada kalanya saya bilang begini, soalnya Maika tidak bicara 28.000 kata kalau perempuan. Iya kan loh. Baru Pak itu bilang begini ya. Bercerita saja dengan aku. Kasih sampai 28.000 kata. Aduh ya Allah, 2 tahun lebih Ika tidak 28.000 kata satu hari. Jadi itu kadang-kadang yang bikin senang. Tapi ketika ada undangan saya takut. Ada undangan sebenarnya bukan takut, cuma apa ya? Memang masih tidak percaya diri. Kurang percaya diri. Sama Fem, kalau mau dibilang bagaimanapun, saya sudah ada brand. Mantan narapidana. Di situ yang kadang-kadang saya bilang ya Allah. Tapi begini, untung Ika ini keluar setelah kasus Enji. Jadi kan pasti itu Ika juga bisa kuat kan. Itu saja Enji yang jelas-jelas dia ngakunya korupsi dia dan itu 10 tahun tapi dia tetap masih bisa jadi Enji itu kan kehidupannya yang luar biasa. Kemudian tiba-tiba berubah ponakan 180 saya derajat. Yang bilang gitu, Mami Ika harus sering-sering lihat podcast. Sudah Mami Ika cuma lihat podcastnya Tante Femi sama itu yang artis-artis terkenal itu. Dia bilang itu podcast itu bagus loh Mami Ika. Jadi Mami Ika bisa percaya diri dan lain-lain, bisa kuat. Iya tapi hari ini mampu, besok tidak. Kok gitu sih? Iya. Jadi hari-hari itu ini anaknya Indah. Dini. Jadi dia bilang, Mami Ika harus kuat dong, jangan sampai Mami Ika itu seperti ini ya. Mami Ika biar. Kembali lagi saya bilang, aku itu brandnya aku mantan. Dan pasti akan kembali lagi ke situ, di situ dan semua narapidana seperti itu. Kami sering curhat. Mau bagaimanapun kekuatan kita, mau sekolah sampai di ujung manapun kita yang detailnya kita bertumpuk-tumpuk,
tetap satu kembali mantan narapidana. Di situ itu yang kadang-kadang yang saya bilang, ya Allah, baru mau bilang apa. Jadi cuma sekali lagi, ini kan kamu sering berdoa, kamu pengen gabung berkumpul dengan keluarga. Ini sudah aku kumpulkan kamu dengan keluarga. Jadi tugasmu sekarang untuk keluargamu. Jadi cuma sampai di situ. Mau bersosialisasi butuh waktu sebenarnya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai. Karena kalau cuma mau ditanya, podcast ini sebenarnya berat bagi saya. Cuma saya bilang kembali lagi, Ika harus move on, harus percaya diri dan harus kasih tunjuk bahwa Ika pekerjaan atau Ika yang dulu dengan sekarang ini seperti ini. Tidak boleh malu. Dan tidak semua orang bisa melakukan ini. Ketika keluar pasti masih butuh waktu untuk bisa bersosialisasi. Tapi kan Ika waktu itu begitu keluar langsung di grup itu pun Masya Allah. Itu pun harus, karena saya tahu teman-teman yang tidak ada yang menjudge yang negatif. Apalagi yang teman-teman dari Manado, kita yang sama-sama itu saling pasti, support itu besar sekali. Karena bukan cuma saya yang pernah mengalami ini, ada berapa, tapi semua fight dan semua mencintai dan menyayangi itu tidak pakai lagi dia ini. Dan yang membahagiakan itu kan ketika ada onggu. Ketika itu bahkan saya di dalam pun semua memberikan hadiah-hadiah, termasuk family yang kasih hadiah itu. Doanya kami tidak putus-putus, dan itu kan Ustadz bilang kalau Ika mau doa pakai nama. Misalnya buat ini, buat teman-teman kesayangan itu banyak. Namanya harus disebutkan. Jadi saya kadang-kadang saya bilang mau tulis, jangan sampai lupa. Jadi kadang sama dengan jamaah haji. Jadi ditulis, saya klip semua di Al-Qur'an. Jadi ketika saya mengaji, ada nama-nama itu yang saya selalu. Nama-nama itu pun ada di dalam Al-Qur'an saya semua, yang orang-orang saya cintai, saya sayangi ada di dalam nama Al-Qur'an. Sampai di detik alhamdulillah Al-Qur'an itu yang saya bawa terus. Dan itu doa orang teraniaya itu. Jadi mudah-mudahan ini yang terbaik, dan insya Allah saya bisa menjalani sampai pada titik terakhir, titik penghabisan. Hafal berapa juz selama di dalam? Sebenarnya kalau mau dibilang hafal juz itu, ketakutan itu di saya itu. Ketika kita sudah percaya diri, saya hafal ini juz, tapi kalau salah itu yang ini. Jadi saya bilang saya tidak hafal juz. Cuman kalau kemarin yang ajar saya sampai tahu mengaji kan suami saya. Ketika dia dengar saya mengaji, mama lebih fasih sekarang. Baru dia bilang, mama ada mengaji itu, ada balik Al-Quran tuh bagaimana cepat sekali. Itu pekerjaan orang di lapas. Jadi hafal itu DP nama tidak, Ika tidak mau jangan bilang Ika hafal, karena Ika tahu kan kalau misalnya orang ini. Jadi kalau misalnya dia jadi takabur. Dia misalnya ada pengajian, saya ikut mengaji, hafal itu masa sih? Tidak, cuman satu-satu kata saja saya bilang. Jadi kalau ini doa-doa yang keseharian kami, Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Fat, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, keseharian kami itu. Yasin apalagi. Yasin itu kadang-kadang saya bilang, aduh tidak bisa kalau orang mengaji tidak mau. Semua lancar selancar-lancarnya, tapi tidak mengakui. Jadi orang-orang bilang, tidak ingin takabur. Lancar belum pasti salah. Tapi di situ memang ada ustazah yang jadi narapidana. Jadi sama narapidana yang mengajarkan. Jadi semua yang kita narapidana di dalam itu warga binaan saling. Jadi yang tidak tahu mengaji sama sekali sekarang dia hatam berulang-ulang kali. Masya Allah, Ika ini orang pilihan. Dan insya Allah saya doakan semoga kedepannya semakin lebih baik. Insya Allah. Makin banyak orderannya. Amin. Makin lebih fokus dengan keluarga pastinya. Lebih dekat lah dengan keluarga. Iya, insya Allah. Iya, salam untuk ibu. Iya. Alhamdulillah ibu sehat. Alhamdulillah. Jadi salam ketika ibu juga. Ibu lihat Ika keluar, dijemput ya, ibu jemput.
Masya Allah. dijemput. Itu betapa bahagianya seorang Iya. ibu ketika lihat anaknya. Ya, pokoknya mereka semua yang sayang sama saya jemput. Iya, oke, terima kasih Iya, Ika terima sudah kasih. terasa ini hampir 1 jam ya obrolannya. Iya. Ya, semoga ini menginspirasi ya. Insya Allah. Dari kisah yang Ika jalani, kemudian ya bisa menginspirasi kita bagaimana kita bisa menjalani Iya. sesuatu yang memang ya mau tidak mau harus dijalani Harus begitu. dijalani. Oke. Mau tidak mau. Iya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.